Manipulasi data pengajuan pinjaman nasabah Yudi Asnidar, mantan manajer Bank BUMN di Bandar Lampung, ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka meminta fee untuk memanipulasi data fiktif pemohon kredit. Warga Sukarame, Bandar Lampung ini ditetapkan penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Bandar Lampung sebagai tersangka setelah jalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan korupsi pinjaman nasabah. Polisi menyita barang bukti uang 125 juta rupiah, sertifikat tanah, dan dokumen data pinjaman modal. Kasus ini terjadi tahun 2020. Tersangka diduga memanipulasi data pemohon kredit atas nama Agus Wantoro, pemilik PT Salzana Mandiri Mas. Total pinjaman 2 miliar rupiah dengan tenor waktu 3 tahun. Tersangka yang saat itu menjabat manajer audit nasabah diduga bermain mata dengan meminta uang pelicin 125 juta rupiah untuk meloloskan pinjaman modal kerja yang diajukan pemohon. Meski data yang diajukan pemohon kredit fiktif, tersangka tetap mengeluarkan dana pinjaman. Dana pinjaman hanya diangsur setahun dari tenor waktu 3 tahun. Setelah dilakukan audit oleh BPKP, terdapat kejanggalan data pengajuan fasilitas kredit modal kerja dengan potensi kerugian negara 2 miliar rupiah. Pihak bank melaporkan kasus ini ke Polresta Bandar Lampung. Tanggal 30 November 2020 di SPBU Antasari, saudara AW dan saudara YA bertemu, dan saat itu saudara AW menyerahkan uang senilai 125 juta kepada saudara YA sesuai kesepakatan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sejak bulan September 2021, jadi kredit ini hanya berjalan, pengembalian bunga pinjaman ini hanya berjalan 1 tahun. Sejak bulan September 2021 kredit ini macet sampai dengan sekarang. Kemudian berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Lampung tanggal 3 Juni 2025 diperoleh bahwa diduga kerugian negara terkait dengan pemberian kredit modal kerja tangguh tahun 2020 pada Bank BRI Cabang Teluk Betung ini adalah sebesar 2 miliar rupiah. Kini tersangka mendekam di rutan Polresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kolisa Sahara, Sigar TV, melaporkan.